Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Hari ini kita akan belajar IPS. Memasuki semester genap ini, materi kita bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ibu harapkan di semester genap ini kalian lebih giat belajarnya, lebih rajin untuk mengerjakan tugasnya. Siapkan alat tulis kalian hari ini untuk belajar IPS, dan kita saat ini mulai belajar tepat waktu, mulai belajar untuk disiplin dan penuh tanggung jawab. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sebelum kita mulai pembelajaran anak-anakku, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, selamat belajar dan tetap semangat. Anak-anakku, materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar daerah yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara saja, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Mengapa demikian? Karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yuk kita pahami dan kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari materi tentang perdagangan internasional, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, menjelaskan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Dan yang kelima, menganalisis dampak negatif dan positif perdagangan internasional. Anak-anakku, coba kalian amati beberapa gambar berikut ini. Apakah yang ada dalam pikiran kalian sekarang ini? Gambar apakah ini? Ya, inilah gambar kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional yang dilakukan dalam proses kegiatan perdagangan internasional. Di sini kalian bisa melihat ada proses untuk menurunkan atau menaikkan barang yang akan dikirim atau diterima di suatu negara. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, anak-anakku, kita pahami dulu perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung berinteraksi langsung. Perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda atau devisa. Perdagangan dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Perdagangan internasional dikenai pajak atau biaya masuk. Perdagangan dalam negeri, biaya angkut lebih murah dibandingkan perdagangan internasional, biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang perdagangan dalam negeri bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barang standar internasional.
dan perdagangan dalam negeri peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional, sedangkan dalam perdagangan internasional peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa ada dua kegiatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor, merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang ke negara lain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Yang kedua yaitu impor, merupakan kegiatan membeli atau menerima barang dari negara lain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor ini disebut dengan importir. Nah, untuk contoh barang ekspor Indonesia, di sini ada tekstil, hasil hutan, biji sawit, lobster, kopi, batu bara emas dan migas serta lainnya. Untuk contoh barang impor Indonesia seperti ada obat-obatan, bahan kimia, mesin, alat elektronik, gandum, dan keju. Perdagangan internasional terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Yang keempat, karena perbedaan budaya suku bangsa. Yang kelima, perbedaan harga barang. Yang keenam, perbedaan upah dan biaya produksi. Dan yang terakhir bisa juga terjadi karena perbedaan selera. Perdagangan internasional membawa manfaat bagi setiap negara. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan kegiatan produksi. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa dari hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Anak-anakku, di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, adanya proteksi, yaitu suatu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang ketiga, adanya kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang keempat yaitu adanya politik dumping, suatu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang kelima yaitu bea masuk yang tinggi. Yang keenam adanya peraturan. Yang ketujuh adanya pertentangan politik. Dan yang kedelapan, perdagangan bisa terhambat karena adanya peperangan dalam suatu negara. Baiklah anak-anakku, berikutnya kita akan menganalisis dampak perdagangan internasional bagi suatu negara, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif perdagangan internasional bagi suatu negara yang pertama bisa mempererat hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua bisa meningkatkan devisa negara.
Yang ketiga, kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Yang keempat, produktivitas perusahaan meningkat. Yang kelima, bisa meningkatkan investasi. Sedangkan untuk dampak negatif perdagangan internasional bagi suatu negara bisa mengakibatkan yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, masyarakat menjadi konsumtif atau suka berbelanja. Yang keempat, industri kecil kurang mampu untuk bersaing. Dan yang kelima, penjajahan ekonomi oleh negara maju. Nah, anak-anakku, sampailah kita pada tugas aktivitas individu yang harus dan wajib kalian kerjakan. Hari Jumat 15 Januari 2021, pembelajaran jarak jauh ke-1 kelas 9, mata pelajaran IPS dengan submateri perdagangan internasional. Di sini tugas kalian adalah menjelaskan beberapa hambatan perdagangan internasional, ada proteksi, ada kuota, tarif, dan politik dumping. Kalian jelaskan dan kalian berikan contoh dari masing-masing hambatan perdagangan internasional. Ingat, ditulis di kertas folio bergaris, dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas kelas masing-masing, atau bisa kalian foto, kalian kirim lewat WA, atau juga bisa lewat Google Classroom. Selamat mengerjakan. Nah, untuk berikutnya adalah penilaian non-kognitif. Di sini ada 2 pertanyaan. Kalian tinggal memilih jawaban ya atau tidak dengan memberikan alasannya masing-masing. Yang pertama, apakah kalian masih semangat mengikuti pembelajaran IPS dari rumah hari ini? Yang kedua, apakah kalian suka dan memahami video pembelajaran IPS hari ini? Jawaban ditulis di bawah jawaban tugas aktivitas individu di kertas folio bergaris. Baiklah anak-anakku, selesai sudah penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini dengan submateri perdagangan internasional. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Lakukan hal yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Jangan sia-siakan waktumu terbuang dengan percuma. Selamat belajar, kita akan bertemu kembali dengan submateri yang berbeda. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.